Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih bersama tim kita, channel kita Mamuria Babil. Cuman beda dari biasanya. Malam hari ini kita tidak explore dikarenakan ada cuaca yang tadi dan sampai sekarang juga masih hujan dan tidak memungkinkan untuk kita melakukan explore. Mungkin di video lain di esok hari ini kita akan melakukan kembali explore-nya. Belum banyak yang tahu, kita di sini tim yang disebut YouTuber pertama. Cuman kita akan mencoba dari kita berdiri sendiri tanpa paksaan kita mendirikan channel ini. Mungkin kita semua akan maju seperti yang lainnya. Amin. Dan tak banyak juga yang tahu kita di sini nama-nama tim kita tim Mamuria Babil. Di sini saya bersama Cepi Sopian. Biasanya disebutnya ya kadang disebut Mang Epi lah, kadang disebut Abah Epi. Bah Epi lah, bebas lah gimana enaknya aja. Dan di sebelah saya ini ada Dede Ari Subagja. Nah, biasanya disebut Dede Termos. Oh sorry, bercanda. Dan di sebelahnya ada Ki Jaya Pamungkas, rekan kita yang membantu tim kita semua yang berasal dari kaki Gunung Galunggung. Dan ada lagi Derry. Ini Derry Pitut. Nah, ini juga sama tim kita. Dan sebelahnya lagi ada Jamaluddin Fahmi. Biasanya disebutnya Fahmi. Dan ini nih sebelahnya lagi nih kameramen yang tidak boregan. Kameramen yang pemberani. Salut saya. Kita akan saling menceritakan pengalaman apa saja selama kita mengeksplor di Mamuria Babil, selama kita bergabung di Mamuria Babil. Ya mungkin di lain eksploran kita bisa saling bertanya jawab, kita bisa saling sharing. Ya kita di sini saling menambah antara kekurangan kita, karena semua makhluk Allah itu nggak ada yang sempurna ya, semuanya itu ada yang kekurangannya juga. Oke, gimana ini Ki? Sehat ini semua sini? Ya mungkin ada yang keliwat lah salah satu regu kita, yaitu si manis Mamang Rizky. Oh iya, itu Mamang Rizky, si polisi India nggak hadir guys. Nah, mungkin dia tadi masih sibuk sama pekerjaannya juga. Itu mungkin ngomongnya Sunda ya nggak apa-apa lah, mau Indonesia mau Sunda nggak apa-apa. Sama-sama bendera merah putih. Mungkin kita nanti bisa ditranslate. Begitu. Gimana Mang Ade, kemana aja Mang Ade teh? Alhamdulillah. Mang Ade sehat? Alhamdulillah sehat. Mang Ade teh diantosan uji nyali kamari teh aya. Ya mungkin lain waktu lah. Soalnya kan kemarin sibuk sama pekerjaan. Ya mungkin kedepannya kalau pas waktunya, insya Allah saya bisa terjun lagi, mungkin ikut lah, gak tahu bagian depan atau bagian belakang. Bagian ya ngejagaan motor Mang Ade ya. Langkung saya Kang, langkung saya. Swakpados mental untuk drop. Bener Mang Ade. Mang Ade gimana Mang Ade teh tentang perdunia gaiban Mang Ade? Apakah Mang Ade teh resep, apakah Mang Ade teh kababawa, apakah Mang Ade teh kapaksa gitu Mang Ade?
apakah memang ada teh karena pergaulan jeung abi di dia nu resep paribasana resep anu kunti nu kala itulah maksudnya resep anu dunia mistis. Kalau misalkan ditanya ke gimana gimana ya, awal mulanya sih mungkin istilahnya ke bawah arus ya, ke bawah arus seperti cair lah, mungkin air. Kalau kita gaul sama orang ahli agama mungkin kita akan ikut juga mungkinnya jadi orang soleh agama. Kalau misalkan kita main sama ya contohlah bukan orang gak baik gitu ya, pemain sulap mah iya mungkin begitulah. Kalau istilah kepaksa, alhamdulillah nggak ada paksaan, nggak ada apa, saya cuma menjalani hidup saya, dinikmati. Mang ada terus nikah? Alhamdulillah. Sangguli coy. Bari Putra. Acan pi. Acan. Acan. Oh, pilih. Lagi proses. Bisa dah setiasa. Sebagian biasa mungkin belum ketemu ya sama jodoh. Ya, belum. Kalau misalkan ada yang pas, kalau mungkin yang cocok, ya insya Allah. Ya intinya mungkin belum ada lah, belum ada yang mau gitu. Katanya Salma Mang Ade. Insya Allah. Jadi dikeroyok kan? Kijaya. Kijaya nih, Kijaya yang paling dalam. Disebutkan lah di Siga Sasi bisa dibilang budak kamari sore yang baru terjun, yang baru belajar ke dunia mistis. Nah, di sini kita ada Kijaya yang bisa dibilang pengalamannya sudah di atas rata-rata, pengalamannya sudah di atas kita. Karena pengalaman saya dulu ya marah heula gitu. Marah heula bawang heula, cuman ya alhamdulillah lah. Sekarang yang namanya Islam itu agama proses menjadi orang yang lebih baik gitu. Kijaya kapan mudik ke Galunggung Kijaya? Mungkin kita bisa ikut semua ke sana. Belum tahu ya, belum ada rencana. Saya udah hampir setahun nggak pulang kampung. Bang Toyib, Ya, jadi Bang Toyib dulu sementara. Makanya saya di sini ya insya Allah mau selama di sini insya Allah saya akan membantu tim Mauri sampai sukses ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kami semua di sini juga diberi kesehatan. Amin. Gitu biar kami bisa eksplor terus. Gitu. Explore untuk menghibur masyarakat dan Iya. utamanya lah emang kita dijadikan emang hobi sih dari dulu emang kayak gini, cuman kita nggak pernah di video gimana gitu. Nggak kayak sekarang lah. Cuman kita ya nyoba-nyoba gitu, nyoba-nyoba jadi YouTuber, nyoba-nyoba menggali hobi kita, yaitu terjun ke dunia mistis gitu. Mungkin awalnya dari iseng ngambil video lah, mungkin kesini jadi tertarik ya, maksud tertarik itu tertarik dalam hal segi mental, oke. Segi istilah jadi kalau menurut zaman dulu mah kalau ilmu lah, jadi dari mana mungkin banyak orang yang belum tahu berkat ada channel mistis ini, mungkin istilahnya yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, bukan begitu kan Capi? Iya, leres Mangade. Cuman kita di konten dalam masalah dunia pergaiban begini itu untuk yang tidak Percaya hal-hal gaib. bukan untuk yang tidak punya dasarnya itu mungkin jangan terlalu diikutin juga sih. Jadi kan emang gaib itu emang nggak kelihatan ya, emang halus. Jadi ya intinya harus hati-hati lah, harus hati-hati juga, dan jangan lupa berdoa juga pada yang kuasa gitu. Dan banyak juga nih yang nanyain itu Mauri Ababil. Mauri itu apa sih? Ababil itu apa sih?
Mauri ababil itu kita ambil itu dari Mauri. Mauri itu sebenarnya singkatan, guys. Mauri itu singkatan dari manusia urusan ririwa. Kalau kata Indonesianya itu manusia berurusan sama jin. Makhluk gaib. Halus. Ya, makhluk halus. Ababil nggak ada singkatan, cuman ababil itu nama titipan dari orang tua gitu. Ya, mungkin dengan titipan ini channel kita akan menjadi lebih baik dan lebih maju juga begitu, guys. Oke, di sini ada yang tim kita juga ini, Derry. Nah, Kak Derry ini si Enjoy Kalem, yang selalu si gesit lah, bisa dibilangnya si gesit. Soalnya kenapa dibilang si gesit? Soalnya di saat kita tersesat di suatu jalan, Derry Pitut ini yang selalu terdepan gitu, yang paling menyemangati tim kita. Yang mana Mama? Gimana? Ini dipanggilnya susah juga, ini dipanggil Om masih muda, dipanggil Bapak apalagi, dipanggil Abah Homo. Paling kita panggilnya Uyut. masa Uyut. Panggilnya kita Aderi aja, Aderi. Aderi gimana? Aderi sehat Aderi? Alhamdulillah Mang, baik. Kameranya di sana Aderi dari bawah. Siap. Aderi udah keluar sekolah apa masih? Udah. Udah keluar sekolah Aderi ya. Tapi nyangu di bumi nyangu Aderi. Nyangu. Alhamdulillah Aderi. Aderi terjun ke dunia mistis lah. Emang dah abi oge namanya terang sih, Aderi teh resep kanu perjurigan gitu Aderi. Terang kanu perjurigan, pergaiban gitu. Aderi itu teh paksaan, dorongan, apakah emang niat sendiri, apakah emang disebutkan Udah lama. hobi? Udah dari zaman sekolah. Oh resep. Dari kelas 1 SMA mungkin. 5 tahun. Ya, kurang lebih. Terus pengalaman mistis apa nih Aderi yang pernah Aderi alamin gitu? Aderi apakah pernah bertemu siluman gagang panto kah? Apakah siluman gagang sapu atau tulak panto gitu Aderi? Pernah Mang, ada satu kejadian waktu dulu. Waktu ikutan silat kan, kita kan dilepas di hutan kan. Kita suruh nyari jalan sendiri kan. Nah, sewaktu pulang, waktu nyari jalan sendiri kan saya jalan di hampir kebun lah, kayak gitulah, kebun kayak gitu. Nah, waktu jalan pinggir saya itu kan tanggal pisang tuh kan. Waktu saya lihat tuh ada ayam putih di situ. Waktu saya lihat kembali gak ada. Oh nggak ada. Pisangnya apa sosok putihnya enggak? Yang sosok putihnya yang Oh nggak pisangnya ada. masih ada ya? Masih ada. Oh ya alhamdulillah kalau gitu. Mungkin itu bisa disebut ya kalau awam sih emang paling halusinasi kita itu jin. Mungkin itu salah lihat, apakah itu senter yang pantulannya cahaya menjadi putih. Ya, Yang penting bisa. kita pikirannya positif aja deh. Kalau misalkan ada suara di hutan, suara gebluk, nah itu kita pikiran positif. Oh itu mungkin kunti dijalike gitu ya kan. Gitu Aderi. Nah ini nih yang paling unik si pendiam cuma mematikan. Nah Fahmi, Jamaluddin Fahmi ini di sini sebagai editor tim kita nih. Gimana Fahmi, sehat? Alhamdulillah. Fahmi asli teh di mana? Asli teh Garut Nah, kan. atuh bisa di dieu, nepi ka dieu Fahmi teh. Kasasar salah nama. Aduh, paling Acara dicara piring piring. berarti. Oh, Fahmi teh alah. Ya lanjut pertanyaannya kan. Gimana Fahmi? Fahmi ya sama wae sih Fahminya. Fahmi sama pertanyaan nama meureun sareng sanesna gitu. Apakah Fahmi teh terjun ke dunia mistis gitu, apakah baru pertama, apakah emang hobi, apakah emang turunan, apakah nah, Kalau mungkin, dari segi mistis, karena ada satu pengalaman dulu waktu kelas 15 itu, makanya saya lebih tertarik gitu. Saya jadi ya pas main gitu, ada rimunan pohon gitu, rimunan pohon itu situasinya tuh cambulan, di Sunda nama cambulan gitu. Cambulan.
Cang bulan. Caang bulan sangkai bentang. Ya lanjut apa Mi? Itu udah pas itu kan jalanan tuh letter L. Letter L. Saya lihat di situ dari pertama itu udah kelihatan kayak seperti ada orang duduk, Mhm. ya wanita lah gitu ya, wanita. Udah nggak tahu itu. Kelihatan lah gitu. Cuma halusinasi gitu. Jadi mencoba untuk positive thinking gitu ya. Begitu saya jadi positive thinking aja biarin lah gitu kan. Itu mah paling daun atau apa. Saya lanjutin jalan ke arah yang mendekati pohon itu. Begitu dekat, dalam itu penasaran, saya lihat lagi. Itu berasa waktu itu muncul Sundana pak kelong gitu. Jung si juri Makhluk itu tuh. itu. Dengan mata kepala saya sendiri lihat itu jelas banget, rambut segini gitu, seleher lah gitu, keriting. Cuma tangannya kelihatan pakai baju putih. Sambil ngeliatin, nggak ngomong nggak apa gitu. Ya, saya kaget dari situ. Nah, dari situ Tapi nggak ada efeknya apa Mi? Jadi Ada. sakit apa ada gimana? ada efek satu minggu sakit. Heeh. Tapi sehat lagi ya sekarang. Ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Nah ini nih, yang paling bingung ini saya menanyakan soal yang sebelahnya apa nih, Anggi Setiawan. Kenapa bingung? Iya, kalau Abi sih, ini kalau saya, namanya Allah teh Ponakan coy. keponakan. Nah ini keponakan saya, jadi saya tahu sehari-harinya dia gimana, apa hobinya apa saya tahu. Cuman gak banyak yang tahu mungkin Anggi sehari-harinya gimana, ya bisa dijelasin lah. Anggi gimana perjalanan Ciamis ini, baru pulang dari Ciamis ini. Anggi gimana? Sehat? Alhamdulillah. Oh, Anggi ini pemalu orangnya, pemalu tapi pemberani Dia pada memberikan. hal-hal yang disebutkan dunia gaib, dunia mistis, dia pemberani paling depan. Tapi pemalu gini, kayak gini tuh ya. Gimana Anggi ada pengalaman kah dari dunia gaib? Kalau pengalaman sih dari 2017 udah ikutan silat, cuman silatnya ke hal-hal kebatinan. Setrum. Mm-mm. Kebatinan. Terus Ya segitu aja. Singkat bisa singkat ya. Ya mungkin saya juga mau nambahin nih. Ya, Saya mau nanya ke grup semua lah. Selama perjalanan Mauri Ababil, apa yang sangat mengesankan sahabat-sahabat semua saat mengeksplor di sana, di tempat, di kuburan atau di gedung, apa yang sangat mengesankan bagi kita semua, kalian semua gitu. Kalau saya Ki, sebelum Aki datang ke sini Ki ya, sebelum datang ke sini kita mulai eksplor di gedung terbengkalai yang berada di Ranca Ekek. Pertama itu saya eksplor itu pernah di kayak ada yang nendang itu Ki. Dada saya emang kesininya agak biru juga dan muntah darah juga itu di situ. Ya itu bebas lah, mau bilang itu settingan atau apa, itu saya sendiri yang Iya. mengalami Ya gitu. percaya sih kalau dengan masalah hal gaib, kalau sama orang yang istilahnya udah ada punya ilmunya sedikit, pastilah kena lah. Nah gimana dengan Kang Ade nih, kesan-kesan saat eksplor? Kesan-kesan mungkin Dijanati mah ada ya. oh iya, Ah. kalau itu paling inilah menurut saya sih paling ekstrim mungkin ya pertama kali. Soalnya kan di sana mungkin yang mau apa tuh namanya? Uji nyali. Ya uji jiwa, Uji nyali. uji nyali. Kayaknya mau saya, tapi saya mungkin ada efek pusing lah. Gak tahu efek apa, nggak tahu lapar, Bisa nggak jadi. tahu masuk angin, ya mungkin kita positif aja lah. Nggak tahu benturan energi, mungkinnya begitulah. Paling
kesan yang kedua, kalau menurut saya sih sebelum Ki Jaya muncul, kenapa? Soalnya kita mau ekspor beberapa kali itu ada halangan, ya antara halangan dari tim susah gitulah. Jadi saya mungkin eh, dalam waktu berkumpul seperti ini kan kita jarang-jarang, jadi mungkin pas kebetulan nih ada istilahnya nobar atau si jawab yang mungkin dah saya maaf Kopdar mah ada nah, nobar. eta Nobar mau benar. nobar bareng. Benar. Sebenarnya saya tahu, cuman Cuman pura-pura mah ada. eta. Mungkin ya kali ini berbeda. Ya mungkin ya kalau kita sih sekarang ada yang disepuh lah mungkin. Ada yang Gitu, lebih Ki. Ada yang dituakan. dituakan, ada yang pengalamannya lebih dalam, ada yang bisa membimbing kita. Jadi istilahnya dari jalur yang agak sengklek pelan-pelan agak diurut. Ki Jaya emang udah tahu lah ya, mungkin kita semua udah tahu Ki Jaya terjunnya emang ke dunia mistis. Tapi Ki Jaya pernah ada kejadiankah yang unikah atau tertembakkah Ki Jaya di saat Ki Jaya mengobati orang yang lagi sakit, Ki? Ya kalau namanya pengobatan, ya intinya udah resiko, karena atau ngebalik ke kita ngobatin itu sering terjadi gitu. Misalnya ya orang kena ini diobatin, ya emang di sana kita nggak apa-apa udah ngobatin ya. Kadang pulang ke rumah kita yang kerasa ngebalik ke kita, ngikut ke kita gitu. Ya itu udah hal lumrah bagi orang-orang istilahnya ya spiritual, pasti ngalamin gitu semuanya. Jadi emang ngobatin yang kayak gitu emang itu enggak dibilang taruhannya nyawa, emang iya ya. Cuma Iya, kita betul. mengobatin orang itu ya balik lagi karena Allah ya. Iya karena Allah ikhlas saya itu ingin nolong gitu. Ya mungkin saya bertanya Ki, hal paling berat saat istilahnya ngobatin yang pernah terjadi itu ya mungkin lah obatin daerah mana atau kiriman dari mana istilahnya gitu. Saya pernah ngobatin, pernah juga di Cirebon saya ngobatin, pulang ngobatin, badan saya sakit. Pokoknya saya nggak bisa tidur beberapa malam, ngerasain sakitnya badan, jantung berdebar segala macam, sampai terdengar gemuruhan gitu, bergemuruh. Itu sampai saya nggak bisa tidur, bergemuruh kayak orang yang manggil-manggil, ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut. Itu udah ngobatin saya Dari daerah dari Cirebon. Cirebon. Dulu saya ngobatin Hebat ya, jauh-jauh dari ya, Tasik emang ke sih dari Cirebon. Cirebon. Cuma yang diobatinya ya istilahnya mah dia diancam sama orang daerah anu lah, Oh iya. dari daerah anu gitu. Ya saya datang ke sana 3 kali, ya saya tolong lah, saya tetap minta pertolongan Allah itu Ya, mohon balik kesembuhannya. Ya intinya ya balik lagi ke saya intinya. Jadi saya yang ngobatin, saya yang nyembuhin, saya juga yang kena. Itu udah resiko. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah ngaku keluarga lah, ke saya juga lah, ngaku saudara. Iya. Alhamdulillah udah sembuh gitu. Ya namanya ngobatin itu resiko gitu. Soalnya ya saya belum seberapa lah punya ilmu juga. Ada yang lebih tinggi lagi ilmu, mungkin bukan 1-2 orang misalnya itu. Saya juga bukan apa-apa ya saya. Cuma saya mah ikhlas nolong. Itu nggak ada paksaan ya. Nggak ada paksaan gitu. Ya intinya gitu saya. Sama mungkin Sepi juga ngerasain lah hal seperti itu. Oh sering Ki, sering kalau kayak gitu Ki. Emang dasarnya kita udah apa ya, Udah dunia. udah patokannya, udah jalannya saya seperti ini,
peribahasa nama nulung kan butuh nalangkan susah itu Ya, ya kadang kita nolongin, ada yang iri, yang ini, sampai nguji kita, padahal kita apa gitu. Tapi kan saya balik kembali lagi lah sama Allah. Ya ini namanya ujian agar kita semakin mendekatkan diri pada Allah, intinya gitu. jadi kayak ini Ki, kayak apa ya, kayak santet guna-guna itu memang ada ya, emang ada benar adanya. Ada. Hmm. Soalnya apa memang benar ada. Saya pernah mengalami 2 kali lah disantet dulu sama ya adalah daerah anu. Cuma saat itu alhamdulillahnya kakek saya yang nyembuhin, almarhum. Sebelum Aki bisa itu, maksudnya Sebelum saya bisa, sebelum saya terjun ke dunia spiritual, Hmm. saya pernah disantet. Ya biasalah saingan kerja. Ya alhamdulillah kakek dulu orang bisa yang suka ngobatin kayak gitu. Sampai alhamdulillah sembuhnya gitu. Nah itulah pengalaman saya. Nah gimana kesan-kesan ini nih Kang Dery sama Kang Fahmi Nah, ada saat explore. Kang Anggi gimana Kang Anggi? Kang Anggi boleh nanya dulu Ki. Boleh dijawab sama Acepi, boleh sama Ki Jaya juga. Ini kan paling rumah gitu penyantetan gitu. Orang sedikit sirik santet, sedikit sirik santet gitu kan. Iya. Ya bisa juga ya berguna juga lah buat pemirsa juga gitu kan. Apa sih hal yang paling dasar itu untuk menangkal santet itu? Hal yang paling dasar. Sebenarnya hal yang paling dasar untuk menangkal santet itu kita tetap minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Tidak ada satupun ilmu maupun itu ilmu setinggi apa yang bisa menandingi ilmu Allah gitu. Mungkin kita didasari sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu emang udah kewajiban lah, gak usah disangkut pautin sama penangkal santet lah atau apalah. Yang keduanya kita harus sering bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, bercobalah itu kita bersolawat di setiap kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kita sempatkanlah itu lantunan zikir sholawat. Mungkin begitu Pak Fahmi kalau yang awam lah gitu. Kalau yang masih awam, cuman kalau yang kesana-kesananya ya mungkin Ki Jaya lebih tahu begitu. ya emang sama sih, intinya mah kita harus benar-benar mendekatkan diri sama Allah. Kalau kita nggak pingin istilahnya kena yang namanya guna-guna lah gitu. Intinya mah harus ya jangan tinggal sholat 5 waktu, berzikir, terus sholawatan, apalagi ditambah sholat sunnah, misalnya tahajud, duha. Insya Allah kita nggak bakal kena yang kayak gitu. Dan yang intinya kita itu harus sholat apa? Sholat itu jangan hanya gerak tubuh aja, jadi dipraktekkan di luar. Jadi ucap, perilaku kita harus baik, biar gak kena gitu. Kenapa harus baik? Soalnya kan kadang orang merasa tersinggung sama kita disantetnya. Intinya kita harus jaga ucapan dan perilaku kita gitu. Ya intinya kita membentenginya dengan perilaku kita lah gitu, selain ibadah gitu. Nah gitu kesan-kesan saat explore apa yang sangat mengesankan. Nah, hal-hal untuk mengesankan saya. Yang paling mengesankan itu explore pertama Ki. Yang paling mengesankan tuh ya, yang mengesankan itu untuk kami itu pas Acep itu ditendang jin, ditendang mental gitu, Ki. Ada dari sini ke ya 1 meteran lah, 2 meter, 1,5 meter gitu.
Nah ini lampunya mati terus Ki masalahnya. Ya memang sih udah biasa Ya lah. tolong Di sini. disuruh diem aja gitu. Ya udah biarin aja dia nggak mau keganggu. Pawangnya capek. Silau mungkin silau udah aja gini aja lanjut. Lanjut. Ya paling misalkan itu sih untuk kami ya explore pertama. Terus waktu itu belum megang editor, masih kamera juga gitu, masih gemetaran gitu. Nah Ya, kalau Anggi gimana kesan-kesannya saat explore? Keluarnya kan dia sebagai kameramen, apa yang kerasa gitu sama? Kalau ya. kesannya sih waktu kemarin di tempat outbound itu pertama kali saya lihat sekelebatan mata merah gitu ngegesat sama suara gerem kalau orang Sunda bilang. Coba gimana? Geremnya? Gimana geremnya? Juga Oh. gitu ya. Ya sama itu ya waktu tamu kita ngejar kuntilanak ya. Oh iya, waktu Iya. ngejar kuntilanak gitu. Udah segitu aja. Udah. Ya nanti Ya ini mah hanya sekadar berbagi lah, berbagi ilmu. Ya kita mah akan praktek ini hanya sedikit berbagi ilmu itu. Coba dari tangannya sini. Enggak, tangan sini. Ini hanya sekedar berbagi ilmu. Trik ilmu itu emang kalau dipelajari bisa sama setiap orang juga. Cuma ya ini mah iseng-iseng aja. Serius. Ini hanya berbagi ilmu aja lah. Bukan. Ya. Tuh kan, nyata ini hanya berbagi ilmu aja. Asli Itulah. bro. Coba mau digabungkan duit. Ya. Coba hanya- saya nih. itu hanya berbagi ilmu aja gitu. Nah itu makanya ilmu itu kalau dipelajari itu sangat luas. Sebentar. Gitu. Saya mau tanya. Pesulap iya. Jerut mistis iya. Kasihan orang pesulap. Ya mungkin balik lagi ya ke inti. Kita mungkin saya di sini menjadi kembaran kedua lah. Mau tanya jawab sama Kijaya sama Bang Cepi. Mungkin pertanyaan saya mulut putih dua orang ini ya istilahnya lah paling seganik sama saya pribadi mungkin ya. Ini saya mau nanya sejak kapan dan tahun berapa, saat usia berapa tahun, mungkin istilahnya bukan berburu ya, mendalami hal mistis. Ya mungkin bisa siapa duluan nih berebutan, silakan Sweet duluan boleh. Dari yang muda dulu, dari yang ketua tuh. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Saya ngedek tanya aku. Pertanyaan yang bagus Kisana. Mungkin kalau ditanya begitu, saya dari kapan, kenapa, ada apa, bisa terjun ke dunia spiritual. Mungkin itu awalnya dari umur saya 21 tahun mungkin. Hujan angin, dordar gelap, nggak berburu apa-apa lah, nggak berburu apa-apa. Cuman di umur 21 tahun banyak keanehan dan keajaiban yang terjadi. Ya mungkin itu bisa dibilangnya untuk hidayah saya untuk menjadi yang lebih baik. Karena bisa dibilang saya dulu itu orangnya baong lah, bedegong gitu.
carekeun batur. Dan masih sekarang juga sama. Itu ayo nama itu bagus ayo nama. Mungkin di umur 21 Iya. tahun mendapatkan keanehan-keanehan yang di luar akal logika manusia. Ya, kalau diceritain sih panjang lah, diceritain panjang. Ini diambil singkatnya aja. Semuanya itu lewatnya lewat mimpi. Kayak pertama mimpi kayak kalau cek Sudana dianjangkeun ka neraka. Nah, mulai di situ saya tobat lah, bisa dibilangnya saya tobat. Karena saya melihat neraka gimana-gimananya. Terus saya juga mimpi banyak lah mimpinya aneh-aneh sih. Nah dari situ saya bisa sendiri tuh. Tanpa guru gitu maksudnya. atau Iya. gimana? Tanpa guru. Berarti beda ya sama Kang Fahmi yang dari Garut. Saya otodidak, bisanya sendiri, semuanya lewat mimpi, dari bacaan apapun, dari ini obat untuk ini, semuanya lewatnya dari mimpi. Dan alhamdulillah juga ya bermanfaat lah hingga saat ini. Ya, Dan kita dan saya pribadi juga pun masih belajar menjadi ingin yang lebih baik lagi. Ya belajar kepada ya semua lah, termasuk kepada Ki Jaya juga, yang beliau lebih pengalamannya lebih luas dibandingkan saya, lebih perih juga dibandingkan saya. Karena bisa dibilang saya mah anak manja dulu teh, anak mama, soalnya bungsu hiji-hijina gitu. dedakna lah kalau kata orang Sunda. Sedangna mata kaset gitu. Dan orang yang pertama kali membawa saya terjun ke hal gaib, yaitu beliau. Pipiluan ketang ieu mah teu diajak teu Waduh ya kan. wani diriungkeun. Ya kan Dan- layu. Udah begitu aja. Udah Sekarang menurut sesepuh gimana sesepuh? Tahun berapa dan umur berapa? Awal mula belajar dari daerah mana? Kalau saya sih ya mungkin saya mah udah faktor keturunan Oh, dari kakek buyut saya, emang semuanya ahli spiritual. orang-orang Dulunya istimewa ya. ya emang dibilang gitu, kakek saya buyut saya dulu sampai ya tamu-tamunya juga banyak yang minta tolong sama dia, almarhum gitu. Ya dari kecil saya udah dipelajari istilahnya puasa, sholat, ngaji, itu dididik sama kakek buyut saya. Ya namanya Buyut Jaya sama Kiai Haji Abdul Karim, itu buyut saya, yang keturunan dari sana gitu. Nah saya belajar ngaji, puasain gini. Nah semakin dewasa saya juga ya namanya orang, ya saya sih bukan nabi gitu, orang biasa. Tetap saya juga pernah melakukan kesalahan, ya intinya terbawa arus lah. Bergaul sama ini ya kita ke bawah arus, bergaul sama ini ya akhirnya lama kelamaan saya juga Ikutan. pernah bermimpi selama saya istilahnya baong lah, terbawa arus. Nah, saya juga pernah sampai sempat bermimpi yang namanya dimasukin neraka. Itu istilahnya saya minta tolong ini, udah sana saya ditendang dalam mimpi itu. Kamu itu orang yang paling banyak durhaka, masuk aja neraka. Sampai saya nangis beberapa hari, takut banget dengan mimpi itu. Nah, selang beberapa minggu mimpi lagi kayak gitu, sampai 2 kali bermimpi. Berturut-turut. Iya, ya akhirnya saya ya tobatlah, kembali ke jalan yang diridhoi Allah gitu. Ya mungkin udah jalannya, saya harus kembali kepada Allah gitu. Ya jadinya gitu, saya juga pernah mengalami baong
Ya dari sana saya tobat karena takut, ya tobat juga emang saya salah sih, ada di jalan yang salah. Ya akhirnya saya menyadari kembali, saya masuk pesantren untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan saya. Dan saya juga alhamdulillah dibimbing sama Mama Kiai Ang Saifullah yang pernah istilahnya meluruskan saya di pesantren sampai 2 tahun di sana. Ya alhamdulillah, intinya sampai sekarang saya bukan belajar mengaji aja ya, di istilahnya dipelajari kembali apa yang pernah diturunin sama kakek buyut saya tentang masalah kebatinan. Meskipun saya makasih selama perjalanan spiritual saya di luar sana, saya juga dibantu banyak teman sih. Ya intinya saya salam kepada sahabat saya Putra Galunggung, dia juga ahli pengobatan di Cirebon. Terus Ki Kelana Jiwa, Kang Endi, Kang Irfan, semuanya saya terima kasih telah mensupport saya selama saya menjalani dunia spiritual saya. Dan mohon maaf pada sahabat-sahabat saya yang mendukung, yang mensupport saya, gak kesebutin satu persatu. Ya, intinya begitu sama saya. Terima kasih banyak. Intinya mungkin dimanapun mereka berada ya, Iya. kita saling doa Saling aja. doa. Gitu. Kita tetap bersilaturahmi tanpa batas dimanapun berada. Masing apa namanya? Jarak yang memisahkan dekat di hati, kalau kata orang bucin. Ya mungkin salam santun aja untuk sahabat-sahabatnya Kijaya. Mungkin esok atau lusa dan kedepannya kita tidak tahu, mungkin kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berkumpul di sini untuk ngadu bako ya, begitu mungkin ya Ki. Iya, betul. Yang penting kita doakan sehat selalu dan selalu dilancarkan dengan segala urusan dan apapun yang diinginkannya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Ya salam juga kepada para spiritualis ya di seluruh Nusantara ini. Semoga pada sehat semua. Amin. Doa dari kami, kita saling berdoa aja gitu. Ya semoga kita bertemu di lain waktu, di lain tempat. Seandainya kita bertemu, sapalah kami, jangan sungkan-sungkan. Kami juga manusia biasa. Terima kasih dari saya. ya mungkin kita sudahi aja, kita tutup video malam hari ini. Mungkin di kedepannya kita akan kembali mengeksplor ke tempat-tempat yang bisa dibilangnya itu angker, tempat-tempat yang bisa dibilangnya itu beraura kental mistis ya kan. Ya udah kita tutup aja mungkin ya. Ya. Kita tutup aja. Mungkin saya pribadi dan teman-teman semua meminta maaf apabila ada tutur kata yang salah dari kita semua. Dimohon untuk dibimbing, dimohon untuk pengertiannya dan diluruskan kepada kita semua gitu. Kita akan menerima masukan-masukan dari semuanya gitu di sini gitu, karena ya gitulah, kita itu butuh bimbingan juga gitu. Dan nggak lupa juga kita butuh dukungan kalian dengan cara subscribe, like, komen, dan share di channel Mauri Ababil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik YouTube mah.